Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Samsul Ma'arif. Di sini saya sebagai pengampu mata pelajaran dasar program keahlian otomotif. Di sini saya akan menyampaikan materi, yakni materi jangka sorong. Sebelum saya menyampaikan materi jangka sorong, saya di sini akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran dari jangka sorong itu sendiri. Tujuan yang pertama, yakni siswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur, jangka sorong, dan kegunaannya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, yakni siswa mampu mengukur baik itu dimensi luar, dimensi dalam, ketinggian, dan kedalaman menggunakan jangka sorong dengan benar. Oke, langsung ke materi. Di sini jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu, seperti halnya tabung. Jangka sorong nanti dibagi menjadi berbagai tipe. Tipe yang pertama, yakni ada vernier caliper, yang mana nanti di sini untuk skala Nonius itu akan ditunjukkan oleh garis-garis dari angka 0 hingga angka 10. Di sini nanti ketelitiannya ada berbagai macam, ada yang ketelitian 0,02, ada juga 0,05. Tipe selanjutnya yakni ada dial caliper. Di sini untuk dial caliper untuk skala Nonius itu akan ditunjukkan dengan sebuah benda. Di sini bentuknya seperti jam. Nanti untuk nilai skala Noniusnya itu akan ditunjukkan oleh jarum. Kemudian yang ketiga, yakni ada dial digital caliper. Di sini nanti untuk skala Nonius itu akan ditunjukkan langsung oleh angka. Lanjut, kita juga harus mengenal bagian-bagian dari jangka sorong itu sendiri. Bagian yang pertama di sini ada outside jaws, di sini rahang bagian bawah. Di sini untuk menentukan diameter bagian luar. Kemudian ada inside jaws, di situ rahang bagian atas itu untuk mengukur diameter bagian dalam. Kemudian ada depth bar di bagian nomor 3, itu berfungsi untuk mengukur kedalaman ataupun ketinggian dari suatu benda. Kemudian ada juga yang nomor 4, di situ untuk mengukur di situ adalah untuk menunjukkan hasil pengukurannya. Untuk pecahannya yang di belakang koma itu akan ditunjukkan oleh skala vernier. Lanjut, untuk pengukuran diameter bagian luar, di sini posisinya harus benar. Cara pengukurannya yakni pertama buka dulu rahang bergerak. Rahang bergerak bagian bawah, mistar sorong digunakan rahang tetap dan rahang gerak. Kuncilah, kemudian kalau misal udah terukur bendanya, di situ akan kita kunci terlebih dahulu. Langkah yang selanjutnya yakni bagian 3, lakukan pembacaan. Usahakan pembacaan tanpa melepas mistar sorong dari benda ukur. Kemudian ada pengukuran bagian dalam, diameter bagian dalam. Di sini langkah yang pertama kita sama, buka rahang, geser dulu. Kemudian langkah yang kedua yakni untuk mengukur ukuran dalam gunakan rahang atas, tetap dan rahang geser atas. Kalau misal udah terukur bendanya, di sini kemudian kita kunci. Langkah yang keempat yakni langsung ke tahap pembacaan. Kemudian untuk mengukur ketinggian dan kedalaman suatu benda, kerja di sini. Langkah yang pertama sama halnya dengan yang sebelumnya, yakni yang pertama itu buka rahang geser sehingga batang ke dalam keluar. Langkah yang kedua, di sini masukkan batang ke dalam alur atau coakan yang akan diukur dengan tegak lurus bila tidak akan terjadi kesalahan. Langkah yang tiga, kuncilah mistar sorong. Langkah yang keempat, di situ kita lakukan pembacaan. Untuk melakukan pembacaan, di sini hasil pengukuran ada sebuah contoh. Di sini contohnya dengan ketelitian 0,05. Di sini bisa kita perhatikan. Untuk di skala utama, di situ yang lurus dengan angka 0 itu ada angka 47. Ada 4 dan 7 garis di skala utama.
Kemudian di bagian skala nonius, di situ ditunjukkan yang lurus dengan skala utama itu angka 4. Secara otomatis, maka hasilnya adalah 0,40 mm. Kemudian kalau misalnya udah selesai, udah ditemukan hasilnya, kita langsung jumlahkan antara skala utama dan skala nonius. Maka hasilnya di sini ditemukan yakni 47,40 mm. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan pengukuran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran, di sini ada beberapa macam. Pada saat kita mengukur diameter bagian luar, di sini posisi benda itu tidak boleh terlalu di ujung, tapi agak masuk ke bagian dalam. Kemudian, di sini ada contoh yang benar dan ada contoh yang salah. Untuk contoh yang benar, di situ bisa kita perhatikan, benda yang kita ukur itu agak masuk ke dalam, bukan di bagian ujung. Yang ditunjukkan yang sebelahnya di situ adalah contoh yang salah pada saat melakukan pengukuran. Selanjutnya, pada saat kita melakukan pengukuran diameter bagian dalam, di sini ada contoh yang benar. Posisinya itu harus tegak lurus, harus sejajar, nggak boleh nyerong. Nah, itu satunya adalah contoh yang salah. Pada saat kita mau melakukan pengukuran kedalaman ataupun ketinggian, di sini juga ada posisi yang benar dan salah. Di situ harus benar-benar presisi, tidak boleh tidak sejajar. Kalau semisal tidak sejajar, maka pengukurannya pun akan salah. Di sini adalah contoh yang salah dan yang benar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.